Condong Catur adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kode pos 55283. Nama Condong Catur sendiri berasal dari kata condong yang berarti ngumpul dan catur yang berarti 4. Sebelum tahun 1946, wilayah desa Condong Catur merupakan wilayah dengan 4 kelurahan. Masing-masing adalah Kelurahan Manuan, Kelurahan Gejayan, Kelurahan Gorongan, dan Kelurahan Kentungan. Berdasarkan maklumat pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1946 mengenai pemerintah kelurahan, maka 4 kelurahan tersebut kemudian digabung menjadi satu kelurahan yang otonom dengan nama Condong Catur. Secara resmi, Desa Condong Catur ditetapkan berdasarkan maklumat nomor 5 tahun 1948 tentang perubahan daerah-daerah kelurahan, berdiri atau diresmikan pada tanggal 26 Desember 1946. Desa Condong Catur mempunyai luas wilayah 950 hektar. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ngaglik, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Melati, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Catur Tunggal, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Maguwoharjo. Secara administratif, Desa Condong Catur terbagi menjadi 18 dusun, yaitu Tiasan, Manuan, Pondok, Sanggrahan, Gempol, Ndero, Ngringen, Ngropoh, Dabak, Gejayan, Kaliwaru, Soropadan, Prenguwulung, Kayen, Kentungan, Pekgondang, Gandok, dan Joho. Dengan jumlah penduduk lebih dari 48.511 jiwa, kehidupan masyarakatnya yang dinamis, bekerja keras, dan masih memegang teguh semangat gotong royong serta agamis, memberikan modal kuat bagi masyarakat Desa Condong Catur untuk melangkah lebih maju. Berjarak hanya 6,2 km dari pusat kota Yogyakarta dan lokasi Desa Condong Catur yang dilintasi jalur ring road, menjadikan Desa Condong Catur berada pada daerah yang sangat strategis. Menyimpan berbagai potensi yang prospektif, yaitu potensi pendidikan, ekonomi, dan pariwisata, menjadikan Desa Condong Catur laksana intan yang siap untuk digali. Potensi pendidikan. Condong Catur saat ini menjadi salah satu desa yang menjadi lokasi pilihan utama lembaga-lembaga pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta. Terdapat 2 universitas, yaitu Universitas Pembangunan Nasional, Universitas Mercu Buana, dan 5 sekolah tinggi, yaitu YII AMI, Amikom, Stikes Guna Bangsa, Akper Pantirapih, dan STIE IEU. Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan ini merupakan wujud usaha pemerintah yang menyediakan sarana pendidikan bagi generasi muda setempat, sehingga terjadi peningkatan daya saing bagi kaum muda Condong Catur dalam meniti masa depan. 2. Potensi ekonomi. Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan ini mendorong tumbuhnya usaha pemenuhan kebutuhan dasar, terutama kebutuhan pangan dan kebutuhan papan. Sejalan dengan hukum permintaan dan penawaran, maka di sekitar kampus juga akan berdiri warung makan, rumah makan, kafe, sampai restoran. Keberadaan ring road dan pusat pelayanan publik semacam RSJIH dan kantor Mapolda DIY juga akan membuka peluang usaha sektor lain seperti perkantoran, ruko, atau perumahan. Selain sektor jasa, di Desa Condong Catur juga terdapat industri kreatif distro, salah satunya yaitu merek Nimco yang dikelola oleh Andre Sigit dan kawan-kawan sejak tahun 2006 dan telah beromset 800 juta per bulan. Koprinko atau kelompok pengrajin konveksi Joho adalah kelompok pengrajin bordir dan sablon yang diketuai oleh Bapak Supriyanto dan beranggotakan 32 orang anggota. Koprinko telah dikukuhkan oleh Disperindakom pada tahun 2015 dan beromset miliaran rupiah per bulan.
Di Desa Condong Catur ada banyak industri skala rumahan dan salah satu contohnya adalah industri makanan bakpia yang dikelola oleh Ibu Menik yang beralamat di RT 01 RW 06 Dusun Pondok, Condong Catur. Kehidupan perekonomian Desa Condong Catur tidak bisa dilepaskan dari adanya pasar tradisional. Meskipun telah banyak berdiri toko-toko retail dan waralaba modern, namun pasar tradisional Kolombo masih tetap bisa bertahan dan berkembang dengan baik. Berbagai macam usaha barang dan jasa yang berkembang di wilayah Condong Catur menghasilkan potensi pajak sebesar 8,1 miliar per tahun. Hal ini menjadi salah satu sumber daya yang sangat mendukung pengembangan Desa Condong Catur. 3. Potensi pariwisata. Desa Condong Catur memiliki tempat wisata yang mempunyai prospek yang sangat bagus dan potensial untuk dikembangkan, antara lain Tambak Boyo, Green Kayen, dan Monumen Pahlawan Pancasila. Fungsi utama dari Waduk Tambak Boyo sebenarnya adalah sebagai cadangan dan resapan air tanah untuk warga Bantul, Sleman, dan Yogyakarta, juga sebagai sarana pengairan dan cadangan air untuk PDAM di masa mendatang. Namun dalam pengembangannya, waduk ini sering digunakan sebagai sarana rekreasi seperti memancing, berolahraga, bahkan piknik. Dengan semakin banyaknya pengunjung yang datang di Tambak Boyo, akan semakin menambah pendapatan warga sekitar waduk Tambak Boyo. Green Kayen menyajikan panorama Kaliboyong berikut aliran badan sungainya yang dipenuhi bebatuan Merapi. Green Kayen adalah objek wisata baru yang terletak di Dusun Kayen, Desa Condong Catur. Memasuki area ini terasa begitu sejuk. Aliran sungai Boyong yang tenang, ditambah dengan semak-semak hijau yang tumbuh di sekitarnya, menjadikan Green Kayen sebagai wisata alam ikon Condong Catur. Potensi wisata yang lain adalah Museum Monumen Pahlawan Pancasila yang terletak di Kompleks Batalion 403 Kentungan Sleman di tepi sebelah selatan. Di tempat ini pada tahun 1965 telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap 2 orang pahlawan revolusi, yaitu Brigadir Jenderal Anumerta Katamso dan Kolonel Anumerta Sugiono. 4. Potensi pertanian dan perikanan. Meskipun sebagian Desa Condong Catur dikenal sebagai daerah padat hunian, namun pemerintah desa tetap membuka kemungkinan peningkatan produksi sektor perikanan dan pertanian. Pemerintah Desa Condong Catur terus berupaya meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan dengan membangun irigasi dan pembangunan infrastruktur dengan mengoptimalkan dana desa. Mina Karya Sejahtera yang berada di Dusun Mancasan Kidul, RW 16, adalah kelompok pembudidayaan ikan yang beranggotakan 36 orang. 2 kali dalam 1 tahun dapat memanen ikan rata-rata 6 kuintal per kolam untuk memenuhi permintaan pasar di Kulon Progo, Wonosari, bahkan sampai ke Semarang. Gapoktan yang ada di Condong Catur itu memang di bawah pemerintah desa, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang bisa dibantu oleh pemerintah desa itu bisa kita perhatikan, kita berikan bantuan. Begitu juga dengan kelompok-kelompok perikanan itu memang memanfaatkan air sungai itu untuk yang di daerah aliran sungai itu juga kita perhatikan, karena mereka juga menjadi usaha sampingan memanfaatkan lahan yang ada di daerah aliran sungai itu untuk kegiatan-kegiatan budidaya ikan. Visi dan misi Desa Condong Catur. Kantor Desa Condong Catur di bawah kepemimpinan Bapak Reno Chandra Sangaji bertekad meningkatkan pelayanan publik dengan berbasis komputerisasi. Dengan sistem baru ini, diharapkan pelayanan akan lebih efektif dan efisien. Yang mana intinya pada sistem kami adalah bahwa seluruh database untuk data penduduk di wilayah Condong Catur sudah kita punyai.
sehingga nanti warga untuk mengurus surat-surat kepentingan tinggal menunjukkan KTP dan surat keterangan saja, NIK itu sudah muncul data yang bersangkutan. Yang kedua, itu akan memotong waktu, biasanya kan nunggu lama kalau manual. Nah, ini karena data sudah disajikan maka tidak perlu mengetik ulang, sehingga tinggal disajikan saja. Untuk dapat lebih melayani dengan melibatkan peran serta masyarakat, maka para ketua RT dan RW serta pengurus Karang Taruna telah dilantik pada tanggal 27 Maret 2016 di Balai Desa Condong Catur. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan dan pendidikan seperti 26 yandu lansia dan 38 posyandu terus dipantau kegiatannya. Sebagai contoh adalah kegiatan di Posyandu Melati 2 yang berada di Dusun Cepit, Soropadan. Secara berkala, perkembangan balita ini dipantau. Para orang tua balita juga diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan ibu dan anak. Sementara itu, pelayanan terhadap para lansia diwujudkan dalam kegiatan Yandu Lansia Melati yang berada di Dusun Kerangkungan, Sanggerahan. Dalam Yandu Lansia ini, para lansia selalu dipantau kesehatannya, baik kesehatan fisik maupun mentalnya dengan mengadakan senam lansia, mengukur tensi, berat badan, dan juga tinggi badannya. Dengan hal itu semua, diharapkan kualitas hidup lansia di Condong Catur akan lebih tetap terjaga. Di Desa Condong Catur juga terdapat pos kesehatan desa yang didirikan oleh pemerintah desa bersama dengan kelompok PKK yang diketuai oleh Ibu Kepala Desa. Namun sejauh ini baru untuk melayani kesehatan ibu dan anak. Pos kesehatan Desa Condong Catur saat ini baru dalam proses peralihan menjadi klinik. Demi mempersiapkan generasi muda yang tangguh, cerdas, dan berkarakter sejak dini, pemerintah Desa Condong Catur terus menggiatkan pendidikan usia dini yang terpadu dan berkesinambungan. Ini penting sekali karena membentukan karakter anak ini memang dimulai sejak dini. Untuk bisa bersosialisasi, untuk bisa mendapatkan pendidikan yang baik itu memang diawali dari PAUD ini. PAUD-PAUD yang ada di Desa Condong Catur di bawah PKK ini akan kita berikan semacam legalitas. Ini ditindaklanjuti dengan fasilitasi badan hukum. Semua PAUD akan kita berikan badan hukum sehingga mempunyai kekuatan hukum. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya di Desa Condong Catur ini. Pemerintah Desa Condong Catur terus berbenah dan membangun fasilitas dan infrastruktur guna menciptakan pelayanan pada warga yang lebih baik. Di samping peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Desa Condong Catur juga tidak lupa memberikan perhatian kepada para staf pelayan masyarakatnya berupa peningkatan kesejahteraan secara bertahap. Dengan meningkatnya kualitas kesejahteraan para staf, diharapkan juga akan meningkatkan semangat pelayanan terhadap masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, salah satunya tercermin dalam kinerja BPD atau Badan Permusyawaratan Desa yang bersama dengan Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa Condong Catur telah menyerap aspirasi masyarakat desa dan menuangkannya dalam rencana pembangunan jangka menengah skala prioritas tahun 2016. Rencana pembangunan tersebut antara lain 1. Rehab dan pengaspalan jalan di 7 titik jalan. 2. Pembangunan drainase di 4 titik untuk menanggulangi banjir. 3. Pembangunan saluran irigasi untuk mengairi 10 hektar sawah di Pedukuhan Pondok. 4. Pembangunan prasarana sosial
Prasarana sosial berupa pembangunan 6 gedung balai pedukuhan dan 1 gedung balai pertemuan RW yang akan didirikan di Pedukuhan Gempol, Pedukuhan Dero, Pedukuhan Ngringen, Pedukuhan Ngropoh, Pedukuhan Kayen, Pedukuhan Joho, dan di RW 37 Soropadan. Semua rencana pembangunan tersebut diperkirakan akan menelan biaya lebih dari 5,6 miliar rupiah yang diambil dari dana swadaya masyarakat dan bantuan pemerintah desa Condong Catur. Peran serta pemerintah desa Condong Catur dalam hal pemberdayaan masyarakat mendapatkan apresiasi baik dari pemerintah Kabupaten Sleman berupa dana desa. Diharapkan dengan swadaya masyarakat bersama dengan bantuan pemerintah desa Condong Catur ditambah dengan dana desa akan mempercepat laju pembangunan desa Condong Catur. Gayung bersambut dalam artian dengan adanya dana desa ini kami juga berterima kasih pada pemerintah. Dalam artian kita dibantu dalam rangka untuk pembiayaan pada masyarakat. Nah ini semua sudah kita atur dalam kami pembangunan itu memang bersumber dari usulan masyarakat, Bu. Ya, dari masyarakat di tingkat pedukuhan nanti kita olah di tingkat desa, kemudian baru kita tetapkan menjadi rencana pembangunan jangka menengah desa. Nah disitulah ada program-program yang nanti harus bersumber dari dana desa. Sebagai bagian dari pemerintahan Kabupaten Sleman, Kepala Desa Condong Catur juga aktif memberikan sumbangsih berupa pemikiran kepada masyarakat Sleman melalui tayangan layanan masyarakat di TVRI Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga alokasi dana desa yang akan kami sampaikan di pedukuhan itu 70%. Dan semua ini adalah perencanaan dari pedukuhan juga, bahwa desa di sini hanya mengawal. Nah, di tingkat pedukuhan ini akan muncul di desa adalah program rencana kerja pemerintahan desa Condong Catur dalam hal pembangunan untuk 18 pedukuhan. Memang disesuaikan dengan kondisi masing-masing pedukuhan, sesuai dengan kebutuhan masing-masing pedukuhan. Contoh untuk pembangunan Pasar Kolombo ini memang sudah jadi, tinggal kita manajemennya akan kita perbaiki sehingga akan menghasilkan PAD yang maksimal. Kedua, kami mengingat bahwa tiap-tiap pedukuhan itu belum memiliki balai pedukuhan, itu akan kami gerakan. 6 tahun ke depan semua pedukuhan wajib mempunyai balai pedukuhan. Dengan dana dari pemerintah desa, juga nanti juga swadaya dari masyarakat, sehingga kami yakin 6 tahun ke depan pedukuhan-pedukuhan yang belum mempunyai balai pedukuhan akan segera mempunyai balai pedukuhan. Menyadari betapa besarnya potensi dan kemampuan yang dimiliki Desa Condong Catur, pemerintah desa mengusahakan pelaksanaan pemerintahan yang adil, merata, dan tepat guna menuju Desa Condong Catur yang semakin maju. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, lokasi yang sangat strategis, serta kelengkapan sarana dan prasarana, dan didukung dengan pemanfaatan teknologi yang tepat guna, menjadikan Desa Condong Catur sebagai desa yang mampu bersaing dan menjadi desa yang terdepan. Semua pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan pada saat ini akan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah pada masa yang akan datang. Proses ini akan menciptakan mekanisme umpan balik di antara kedua faktor tersebut. Sehingga nantinya Desa Condong Catur akan menjadi desa yang lebih makmur dan lebih tertata.